Dengar baik, orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang hubungannya jauh dari Tuhan, ketika dia mengalami sesuatu, maka dia menjadi bimbang imannya. Kenapa dia takut? Karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, keadaan ke depan akan semakin tidak menentu. Tadi pagi saya baru mendengar berita di Amerika sekarang pun terjadi banyak kekurangan makanan. Krisis demi krisis akibat perang Rusia mulai terjadi. Ya, bensin di sana sangat mahal. Makanan juga sekarang jadi sesuatu yang sulit. Di mana orang akan menaruh pengharapan? Tidak ada pilihan lain hari-hari ini selain kita harus terus membangun iman dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Keadaan boleh bergoncang, tapi kita terus mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah tergoncang, dan firman-Nya tidak pernah berubah sekarang, dahulu, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan juga pasti akan menggenapi dalam hidup kita. Saya bisa yakinkan orang-orang yang tidak berpegang kepada Tuhan dan firman yang engkau akan tergoncang, saudara. Cepat atau lambat. Ya, enggak usah tunggu miskin baru tergoncang. Sekarang orang kaya yang duitnya masih banyak aja, banyak yang sudah mulai tergoncang. Kenapa? Dikuasai ketakutan. Mereka membiarkan roh ketakutan menguasai jiwanya. Hari ini saya mau bilang, kenapa Asa menjadi takut? Ya, orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak lagi dekat, orang yang tidak kembali membangun hubungannya dengan Tuhan, dia akan kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan. Engkau harus tetap berpegang, aku percaya Tuhan. Biar dunia ini bergoncang, bumi-bumi ini apapun yang terjadi, ya, aku akan tetap percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Taruh imanmu kepada Tuhan, saudara, hari-hari ini. Hari-hari ini mari kita sibuk berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan bagi kepentingan kerajaan-Mu? Berhentilah berpikir bagi diri kita, dan diri kita. Orang yang hanya cenderung memikirkan dirinya, sudah pasti dia akan kehilangan rasa percaya, bahkan akan mulai tergoncang dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena dia selalu mencari rasa aman bagi dirinya. Saya mau bilang, ketika engkau mulai berpikir untuk hidup bagi kepentingan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya sudah mengalami, saudara, waktu kita terus berpikir bagi diri kita, justru ketakutan, justru kekhawatiran yang akan datang. Setiap hari saya hanya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan bagi kepentingan kerajaan-Mu? Selama masih ada waktu aku hidup di dunia, selama dunia ini belum selesai, selama Tuhan belum datang, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Mari mulai bertanya, saudara. Ini bukan tentang aku lagi, tapi aku mau berpikir tentang Tuhan. Orang yang hanya cari aman bagi dirinya, dia akan mulai ketakutan hari-hari ini. Asa mencari rasa aman bagi kerajaannya, sehingga dia menghalalkan segala cara. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, lalu akhirnya, saudara, dia melupakan semua yang pernah Tuhan lakukan. Bagaimana cara untuk kita tetap percaya pada Tuhan? Ingat, semua yang sudah kita alami di dalam hidup ini, kalau hari ini kita masih bisa berdiri, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Selalu ingat akan perbuatan Tuhan yang lalu. Selalu ingat akan campur tangan Tuhan. Selalu ingat dari mana Tuhan mengambil hidup kita. Asa melupakan apa yang Tuhan kerjakan bagi dia. Tuhan pernah menyertai dia melawan tentara orang Ethiopia yang jumlahnya lebih banyak, dan Tuhan berikan dia kemenangan. Saudara, mari mulai punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku rela, apapun yang Tuhan izinkan aku alami. Aku mau mengalami Tuhan di dalam setiap kisah hidupku. Aku mau mengalami Engkau, Tuhan. Aku mau mengalami pribadi-Mu di dalam kehidupanku. Lalu bisa dikatakan, saudara, yang lebih luar biasa, ketika orang itu dikuasai roh ketakutan, dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Alkitab berkata di sana, ya, ayat yang tadi, ayat yang ketiga kalau nggak salah, Asa mengambil, ya, dari perbendaharaan rumah Tuhan. Tadinya, saudara, Asalah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berharga, emas, perak, itu dia bawa ke rumah Tuhan. Tapi ketika dia mengalami ketakutan dan dikuasai roh ketakutan, dia mengambil seluruh emas, perak, dikatakan perbendaharaan. Coba tayangkan ayat yang ketiga tadi, saudara, ya. Lalu Asa mulai mengeluarkan, ya, dari perbendaharaan rumah Tuhan. Di sana dikatakan dengan jelas,
Dan dari perbendaharaan rumah raja, rumahnya sendiri, emas, perak diambil, lalu dikirimkan kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ya, kita ikat perjanjian, kamu batalkan perjanjianmu dengan Beasa raja Israel. Dia menyogok saudara raja Aram dengan berharap dia bisa dapat perlindungan. Orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, orang yang kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan dan firman-Nya, akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang dia mau, yang dia inginkan, yang dia pikir itu bisa menjadi jaminan bagi rasa aman dirinya. Lihat, bahkan dia mengambil apa yang menjadi milik Tuhan dari perbendaharaan, nggak ada takut-takutnya. Saudara, kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan hari-hari ini, jangan pernah bertindak dengan logikamu sendiri. Duduk di kaki Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Jadilah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala hal. Bilang, Tuhan, cegah aku kalau aku akan melakukan sesuatu yang bukan kehendak-Mu. Cegah aku Tuhan. Di dalam segala hal, apapun yang Kau lakukan, saya bersyukur. Hari-hari ini Tuhan masih berbicara kepada saya. Ketika saya akan melakukan sesuatu, jangan lakukan ini, lakukan itu. Saudara, kita mau sungguh-sungguh berlari bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini. Ya, kita mau sungguh-sungguh berlari untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau bersaksi beberapa waktu yang lalu di Jakarta, saya hampir membeli sebuah apartemen karena saya berpikir itu nanti akan saya tinggalkan kepada anak-anak saya. Kalau saya nanti sudah tua, saya sudah meninggalkan sesuatu buat anak saya. Saya bawa dalam doa, Tuhan, aku tidak mau bertindak dengan kemauanku. Saya sudah tawar-menawar harga, saudara, dengan orang itu, tawar-menawar harga. Tapi selalu saya bawa dalam doa. Beberapa hari orang itu terus, Bu, gimana, jadi nggak? Saya sudah bicara kepada bos, Bu, dia mau turunin harga. Kalau ibu mau, ibu bisa DP, kita ketemuan, gini-gini. Saya sudah pergi lihat. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan kehendak-Mu, cegah aku untuk melakukannya. Tapi kalau ini kehendak-Mu, biar Tuhan beri aku damai sejahtera. Di saat hari sudah menjelang, saya harus memutuskan untuk bertemu dengan orang itu. Tiba-tiba waktu mau tidur malam, saudara, Tuhan berbicara di hati saya. Kamu harus bangun dulu itu sekolah misi untuk hamba-hamba Tuhan dari pedesaan. Stop mikirkan bagi dirimu sendiri. Saya tersentak dengan suara itu. Saya menangis dan saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku. Paginya saya bilang kepada suami saya nggak jadi beli apartemen itu. Tuhan berbicara keras, bangun sekolah misi dulu. Saya punya kerinduan untuk membangun sebuah sekolah Alkitab bagi orang-orang yang tidak mampu dari desa. Kenapa, saudara? Karena saya juga merasakan. Dulu saya lahir dari sekolah misi, dari desa-desa. Kami diperlengkapi cuma 6 bulan. Setelah itu semua harus kembali ke desanya dan menjadi gembala perintisan. Entah itu 2-3 jiwa engkau harus layani. Saya melihat hari-hari ini semua teman-teman saya menjadi gembala di desa-desa. Bahkan beberapa Tuhan izinkan kami boleh membangun gereja-gereja mereka di desa. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau masih berbicara kepadaku. Saya rindu, saudara, hari ini kita buka mata. Indonesia membutuhkan hamba-hamba Tuhan, supaya desa-desa dan daerah-daerah terpencil tidak dihijaukan. Kita harus sama-sama bergerak, kita harus sama-sama berdoa. Mari kita buka mata kita, jangan tidur. Setidaknya saudara berdoa supaya hati Tuhan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mau bergerak bersama untuk kepentingan Tuhan. Saya melihat, kemarin saya cerita dengan teman saya, mereka membuat nanti bulan Agustus saya akan ke Toraja, ke Makassar. Kami bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Kami tidak bikin untuk satu denominasi gereja, dari berbagai gereja. Dan puji Tuhan nanti di Toraja, bahkan gereja-gereja Toraja ikut terlibat. Semua hamba-hamba Tuhan ikut di dalam seminar ini. Kami berdoa dan mari kita sama-sama berdoa supaya pergerakan Tuhan benar-benar terjadi. Ketika gereja bersatu, Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan. Ini waktunya, bukan lagi kita terpecah-pecah satu dengan yang lain.
Tapi mari kita bersama-sama gandeng tangan. Saudara, saya ngobrol dengan teman saya. Nanti yang ketiga kali seminar hamba-hamba Tuhan. Dan dia cerita kemarin mereka buat seminar anak-anak muda. Waktu diundang maju ke depan, anak muda yang terikat dengan roh bunuh diri, 200 anak muda lari ke depan. Yang terikat dengan roh bunuh diri, yang udah iris-iris nadi, saudara, tapi belum mati, tapi roh itu ada. Ini adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Kita lihat mungkin sebelah kanan kirimu, tetanggamu. Saya berdoa supaya saudara hari-hari ini hidup bagi kepentingan Tuhan. Bukan cuma bicara engkau punya harta, apa yang kau punya dari dirimu. Lihat tetanggamu, lihat orang di sekelilingmu, mereka mungkin sedang tertekan. Mari kita berlomba untuk bawa jiwa kepada Kristus. Kenapa saudara? Ini hari-hari yang terakhir. Iblis juga hari-hari ini kerja lembur. Kita lihat semakin banyak bunuh diri terjadi di mana-mana. Kita berlomba untuk membawa mereka kepada Tuhan. Mungkin saudaramu, mungkin sepupumu, bawa dulu dia dalam doa. Ketika Tuhan izinkan bertemu, engkau bisa berdoa buat dia. Sedikit saja engkau rangkul sekarang orang atas nama Yesus, dia bisa mengalami jamahan Tuhan. Ayo kita menjadi Kristen yang bangkit bagi kepentingan Tuhan. Berhenti tangisi dirimu sendiri. Enggak usah jadi Kristen alay, enggak usah jadi Kristen lebay. Lihat sekelilingmu, masih banyak orang yang lebih menderita dari hidup kita, saudara. Berdoa, sertakan Tuhan. Kenapa Asa tidak lagi bisa melihat keputusan apa yang akan dia ambil? Dia menghalalkan segala cara, mengambil perbendaharaan emas perak dari dalam rumah Tuhan. Orang yang ketakutan, dia pasti akan bertindak di luar nalar. Karena itu saudara, belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Lalu dia membuat perjanjian dengan Raja Aram untuk melindungi dia. Dan Tuhan marah. Apa yang terjadi saudara? Tuhan mengirim seorang pelihat yang datang kepada dia. Kita lihat tadi itu ada di ayat yang ke-6 kalau nggak salah ya. Dikatakan Tuhan mengirim kepada dia seorang pelihat, seorang nabi untuk berbicara, ya, dan menyampaikan itu kepada dia. Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa? Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan, tapi karena dia bersandar kepada, ya, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Aram, Tuhan bilang ya sudah terluput. Sebenarnya Tuhan mau memberikan kemenangan itu. Ayat yang ke-8, ya, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya itu lebih besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Tapi kenapa sekarang engkau takut? Ya, itu kemenangan Tuhan berikan karena engkau bersandar kepada Tuhan. Saudara, mari jadilah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Kita berdoa hari-hari ini. Mungkin ada masalah di depanmu yang terasa terlihat begitu berat dan begitu besar. Duduk di kaki Tuhan. Jangan putuskan apapun dengan logikamu sendiri. Jangan putuskan apapun dengan pengertianmu sendiri. Duduk di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena ayat yang ke-9 saudara bisa dikatakan, kita baca bersama-sama dan imani ayat ini 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Saudara, saya pengen kita lihat tadi ayat yang ke-8, mundur lagi, camkan baik-baik ya, ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Hari-hari ini mata Tuhan tuh lagi nyari orang-orang yang berlutut tersungkur di kakinya dan berkata, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan di hidupku.
Tuhan lagi mencari. Dan sampai hari ini Tuhan masih mencari. Untuk apa dia mencari orang-orang yang bersungguh hati mencari dia? Untuk melimpahkan kepada mereka kekuatannya. Wow, saudara, ketika Tuhan memberikan kekuatannya kepada saudara dan saya, bukankah itu artinya kemenangan ada di pihak kita? Ketika kekuatan Tuhan turun atas hidup kita, bukankah itu kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu? Tuhan sedang mencari, dan Tuhan tuh begitu rindu untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Ada syaratnya, saudara. Untuk kita menjadi orang-orang yang dilimpahi dengan kekuatan, menerima kekuatan Tuhan, itu ada syaratnya. Yaitu ketika kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Bagaimana hidup bersungguh hati terhadap Tuhan? Letakkan Tuhan menjadi prioritas yang pertama di hidupmu. Mengalahkan keinginanmu, mengalahkan semua kehendakmu. Jangan cuma bisa bernyanyi, berkata Tuhan, ku beri yang terbaik, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Bener gak kita ngomong? Jangan jadi orang Kristen yang bohong di mulut dan di hati. Waktu engkau nyanyi di gereja, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Ketika Tuhan minta sesuatu yang memang engkau sudah ingini dari hatimu, dan Tuhan bilang jangan, maukah engkau merelakannya bagi Tuhan? Halo saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Orang-orang yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidup bukan untuk kepentinganku, pakai hidupku Tuhan untuk aku hidup bagi kepentinganmu. Saudara, dunia ini sedang berlalu, dan setiap kita pasti satu saat akan mati. Tapi ketika kita mati sebagai orang-orang yang sudah bersungguh hati terhadap Tuhan, kematian kita itu adalah menjadi keuntungan bagi kita.